Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di training BBS malam hari ini. Sekali lagi, training malam hari ini ya tidak sembarangan orang bisa masuk ke training malam hari ini ya. Hanya orang-orang yang sudah masuk kualifikasi ya sebagai core leader yang berhak untuk ikut acara malam hari ini, yaitu orang-orang yang sudah menjalankan sistem BBS. Ya, orang-orang yang sudah bikin surat pernyataan bermaterai, ya, Bapak Ibu yang sudah hari ini menjalankan 7 langkah sukses BBS, sudah menjalankan 5 kebiasaan core leader, ya, sudah menggerakkan tim bisnisnya dengan buku 7 checklist BBS, artinya Anda sudah punya buku 7 checklist BBS, ya, Anda sudah punya buku laporan harian untuk laporan program harian Anda, dan Anda sudah ikut Facebook berbayar. Makanya Anda berhak ikut acara malam hari ini. Jadi malam hari ini saya tidak berbicara ke member biasa atau mitra biasa, tapi malam hari ini saya berbicara ke core leader yang betul-betul punya komitmen ya untuk sukses di Cimo. Ya, jadi Anda ini secara levelnya itu yang di atas satu step ya atau 2 step dibandingkan member biasa ya. Dan sekali lagi, gerbang kesuksesan itu dimulai dari Anda memutuskan menjadi seorang core leader, dimulai dari Anda memutuskan untuk menjalankan sistem BBS. Disitulah ya start awal kesuksesan Anda dimulai, gerbong kesuksesan Anda dimulai, atau jalur kesuksesan Anda dimulai. Jadi jalur kesuksesan Anda itu bukan dimulai sejak Anda join. Ya. Bukan dimulai sejak Anda daftar Cimo, bukan Bapak Ibu. Tapi sejak Anda memutuskan ya untuk menjalankan bisnis ini dengan sistem BBS, disitulah ya Anda mulai masuk ke jalur kesuksesan. Selama Anda tidak masuk ke situ, maka sampai kapanpun Anda tidak akan pernah berhasil di Cimo. Ya, bahkan saya katakan di bisnis jaringan manapun. Ya, saya pastikan Anda tidak akan pernah nyampe garis finish selama Anda tidak menjalankan bisnis jaringan itu dengan sistem. Ya, itu yang perlu Bapak Ibu pahami, ya. Ya, jadi sekali lagi selamat kepada Bapak Ibu semuanya yang malam hari ini mungkin baru pertama kali ikut acara training bersyarat atau training khusus core leader. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang di jalur kesuksesan Anda. Selamat datang di gerbong awal kesuksesan Anda. Jadi training core leader itu betul-betul kita siapkan untuk mempersiapkan Anda itu nanti menjadi seorang leader besar. Menjadi seorang yang suatu saat itu akan memimpin, bukan puluhan, bukan ratusan, bukan ribuan. Bahkan Anda akan memimpin suatu saat itu jutaan member di bawah Anda. Nah, itu dimulai dari mana? Dimulai dari training core leader malam hari ini. Ya, makanya siapapun yang hari ini selalu hadir di training core leader, ya, maka Anda suatu saat ya layak untuk memimpin tim yang jumlahnya itu bisa mencapai jutaan orang. Ya, Anda menjadi seorang leader besar, ya, yang patut dicontoh oleh tim Anda. Ya, itulah makanya training ini kita buat Bapak Ibu. Ya, malam hari ini sebelum saya memberikan materi, ya saya akan sampaikan beberapa evaluasi yang mungkin ini harus Anda perhatikan Bapak Ibu. Ya, khususnya dalam 1 minggu ini. Ya, saya masih banyak melihat bahwa ketika Anda mempunyai mitra baru, ini Anda tidak langsung gerak cepat Bapak Ibu. Ya, tidak langsung Anda arahkan ke sistem BBS. Ini akan menjadi bumerang buat Anda sendiri Bapak Ibu. Ya, bahkan sering saya katakan kalau memang member ini gak siap untuk menjalankan sistem BBS, maka sebaiknya Anda tidak usah ditindaklanjutkan. Ya. Karena itu nanti akan membuat Anda
ya apa ya, dalam tanda kutip, ya, kehabisan energi Anda untuk ngurusin orang-orang seperti ini. Ya, waktu, energi, semangat Anda justru nanti akan kekuras habis untuk ngurusin orang-orang yang dalam tanda kutip, ya mereka ini banyak alasan, banyak menunda, banyak protes, banyak mengeluh. Ya, maka Bapak Ibu, ketika Anda punya mitra baru, ya, ketika Anda punya mitra baru, Bapak Ibu, 1 kali 24 jam, maksimal 2 kali 24 jam, itu Anda harus konekkan dengan sistem BBS. Anda harus memperkenalkan sistem BBS. Mulai dari bikin surat pernyataan bermaterai. Itu dulu Bapak Ibu. Kuncinya di sini. Keberhasilan Anda membuat mitra baru ini menjadi seorang core leader, menjadi orang-orang yang nanti akan sukses di bawah Anda, itu dimulai dari surat pernyataan bermaterai. Ya. Kalau surat pernyataan bermaterai aja ini, ya, tidak membuat mitra baru Anda untuk action, ya, untuk langsung ngeprint, langsung hari ini beli materai, tanda tangan, maka ini akan menjadi tanda kutip, ya, persoalan-persoalan yang lebih besar ke depannya. Artinya member-member ini akan mempunyai bibit-bibit untuk apa ya, boleh katakan protes sama Anda. Ketika diarahkan banyak alasan, ketika diarahkan protes, ketika diarahkan nanti mengeluh, ketika diarahkan menunda. Itu Bapak Ibu, dimulai dari mana? Dari surat pernyataan bermaterai ini. Maka sebetulnya Anda bisa mengukur keseriusan mitra baru Anda itu dari surat pernyataan bermaterai. Ya, karena sekali lagi surat pernyataan bermaterai ini, ya, mitra Anda ini belum bersinggungan dengan yang namanya gesekan prospek Bapak Ibu. Mereka belum berhadapan dengan orang lain, belum berhadapan dengan dalam tanda kutip itu prospek-prospek yang nantinya itu bisa membuat gesekan terhadap mitra baru Anda. Kalau bikin surat pernyataan bermaterai kan Anda nggak perlu berhadapan dengan orang lain, tapi Anda berhadapan dengan diri Anda sendiri. Ya, bisa nggak Anda menaklukkan diri Anda? Kalau Anda sendiri aja tidak bisa menaklukkan diri Anda, bagaimana Anda bisa meyakinkan orang untuk bergabung di bawah Anda? Bagaimana Anda bisa menghadapi gesekan-gesekan waktu promosi, presentasi, follow up, bangun tim, kalau Anda sendiri atau mitra baru Anda sendiri tidak bisa menaklukkan diri mereka sendiri, Bapak Ibu? Yang jelas-jelas, ya, kesulitannya itu tidak ada, bahkan tidak ada yang namanya bikin surat pernyataan. Apa sih sulitnya Bapak Ibu? Tinggal ngeprint, tinggal beli materai, tanda tangan, terus Bapak Ibu menjalankan apa yang ada di surat pernyataan bermaterai itu. Ya. Jadi artinya sekarang kuncinya di Anda. 2 kali 24 jam, pastikan mereka sudah bikin surat pernyataan bermaterai dan mereka tahu apa yang mereka harus lakukan. Yaitu apa? Ya, bikin surat pernyataan bermaterai, setelah itu menjalankan 7 langkah sukses BBS, setelah itu mereka harus menjalankan 5 kebiasaan core leader, setelah itu mereka harus menggerakkan timnya dengan buku 7 checklist BBS. Ya, jadi menggerakkan tim itu bukan dengan Anda, tapi dengan buku 7 checklist BBS. Ya, terus Anda bikin laporan harian di buku laporan harian Anda, ya, dan arahkan mereka untuk ikut Facebook berbayar. Ketika 6 poin ini tidak ada dalam mitra baru Anda, maka saya pastikan mitra baru Anda ini, ya, tidak akan bertahan lama di Cimbu Bapak Ibu. Maksimal 5 bulan. Maksimal. Rata-rata ya sebulan pertama berhenti, keluar dari grup tim inti, keluar dari grup core leader. Ya kebanyakannya ya di 3 bulan pertama. Kebanyakannya di 3 bulan pertama. Mentok-mentoknya 5 bulan. Ya, kalau 5 bulan nggak keluar biasanya jadi penggembira. Ya, penggembira ya hanya memenuhi grup aja. Hanya memenuhi grup WhatsApp tim inti, tapi nggak pernah
nggak pernah absen, nggak pernah hari ini membalas apa yang saya kirim di situ, ya diem aja. Grup core leader juga begitu, nggak pernah absen, ya nggak pernah membalas, merespon apapun yang saya kirim. Mau saya kirim catatan BBS, mau saya kirim quotes, mau saya kirim rekaman, ya tetap aja tidak ada nyawanya di sana, ya. Ya hanya penggembira aja, hanya memenuhi grup WhatsApp tim inti, ya. Nah ini, jadi saya melihat bahwa kecepatan Anda, ya, untuk menggerakkan mereka ke on system ini lambat, Bapak Ibu. Makanya efeknya nanti ke duplikasi, Bapak Ibu. Efeknya ke duplikasi itu jadi lambat. Ya, duplikasi lambat, akhirnya multiplikasi lambat, akhirnya apa? Efeknya ke bonus, Bapak Ibu. Ya, makanya apa? Pastikan 1 kali 24 jam, maksimal itu 2 kali 24 jam. Mereka sudah mengenal ya sistem BBS. Karena sistem BBS inilah yang akan ya memastikan mereka bisa sukses di Cimu. Selain itu, udah pasti tidak akan pernah berhasil di bisnis jaringan Cimu maupun bisnis jaringan yang lain. Ya, selama tidak on sistem. Ya, ini yang Bapak Ibu harus betul-betul pahami. Ya, jadi kalau sampai 2 kali 24 jam belum bikin surat pernyataan bermaterai, ini sudah tanda-tanda lampu merah, Bapak Ibu. Lampu merah untuk sisi apa sih? Sisi duplikasi. Duplikasi pasti macet. Ya, terhadap mitra baru ini, gitu loh. Ya, makanya kuncinya Anda sebagai sponsornya nih. Ya, makanya dari awal tuh harus tegas. Mending pahit di awal, mending tegas di awal, Bapak Ibu. Daripada kesananya nanti Anda repot, Bapak Ibu. Repot, bener repot Anda. Repot apa? Yaitu ngurusin member-member yang dalam kutip itu banyak alasan, banyak mengeluh, banyak menunda, banyak protesnya. Padahal jelas-jelas ya kan caranya itu sudah dikasih tahu. Untuk sukses itu apa sih? Jalankan sistem BBS, titik, nggak pakai koma. Ya, harusnya ketika Anda sudah dikasih tahu caranya, itu harusnya gembira. Karena cara ini bisa memastikan orangnya kepala 6, kepala 5 gaptek, nggak bisa saling tempel, nggak bisa copy paste, nggak pernah belajar ilmu digital marketing, nggak pernah ketemu sama saya, itu saja dalam waktu 8-10 bulan itu bisa mengajak 80 orang, 90 orang, 100 orang, 99. Pokoknya di atas 50 orang semuanya. Ini kan kabar gembira sebetulnya. Ya. Ini kabar gembira Bapak Ibu. Kenapa? Kalau yang kepala 6 saja yang nggak bisa copy paste saja bisa ya membangun mitra baru itu di atas 50 orang, maka Anda semua pasti bisa. Yang membuat Anda nggak bisa itu karena ada 4 penyakit itu dalam diri Anda. Ya, yaitu apa? Protes, mengeluh, ya, menunda, banyak alasan. Udah, ketika ada 4 penyakit ini atau salah satu, ya, semuanya bisa jadi alasan. Semuanya bisa jadi alasan untuk Anda tidak sukses di sini. Dan yang paling berbahaya itu apa? Anda dalam kutip itu merendahkan Anda sendiri. Anda mengatakan saya kan gaptek, saya kan sudah tua, ya kan? Itu yang terjadi Bapak Ibu. Yang terjadi itu Anda tidak menghargai diri Anda sendiri. Anda menjatuhkan diri Anda sendiri. Anda menganggap bahwa Anda itu nggak bisa. Padahal Anda itu punya potensi yang sangat luar biasa. Yang perlu Anda gali, yang perlu Anda hari ini paksakan diri Anda, keras terhadap diri Anda supaya Anda bisa menguasai ya sistem BBS ini Bapak Ibu. Jadi kuncinya di Anda nih Bapak Ibu, kuncinya di Anda. Kalau Anda keras terhadap diri Anda, maka ya saya yakin dan percaya 100% Anda bisa melewati ini semuanya. Ya. Anda bisa melewati proses perjalanan Anda untuk membangun bisnis Cimu ini. Mudah Bapak Ibu, mudah sebetulnya. Ya, sepanjang Anda on system. Ya.
Jadi sekali lagi saya percaya, sekali lagi saya percaya 100% ya, latar belakang apapun Anda sekarang ini, segaptek apapun Anda, usia berapapun Anda, suatu saat Anda akan bisa mengajak lebih dari 50 orang. Karena sistem BBS ini sudah sangat-sangat teruji, bisa membuat orang yang kepala 6, kepala 5, gaptek, nggak bisa copy paste, nggak bisa saling tempel, nggak pernah belajar ilmu digital marketing, nggak pernah ketemu saya, itu bisa menaklukkan, ya kan? Mitra baru yang jumlahnya ini nggak main-main, Bapak Ibu. Jumlahnya itu di atas 50 orang, ini nggak sembarangan loh Bapak Ibu. Dalam waktu 8 sampai 10 bulan itu bisa mengajak lebih dari 50 orang tuh nggak main-main. Kenapa saya katakan nggak main-main? Karena statnya itu mereka gaptek Bapak Ibu. Mereka join di bisnis ini tuh gaptek, nggak bisa copy paste, nggak bisa saling tempel, nggak bisa transfer, ya. Bayangin nggak bisa transfer Bapak Ibu. Ya, ini kan luar biasa gitu loh. Bahkan ada yang pedalaman tuh, ya, seperti Pak Filipus ini kan mau kepala 7 Bapak Ibu. Ya nggak tahu sudah kepala 7 atau mau kepala 7. Ini pedalaman di Larantuka atau Tarakan beliau. Itu pedalaman Bapak Ibu, pedalaman sekali pedalaman loh ya. Yang pedalaman sudah mau kepala 7 aja. Itu sangat serius, sangat semangat, excited untuk hari ini menaklukkan bisnis ini. Artinya tidak muncul di dalam diri beliau ini alasan menunda, protes, mengeluh. Ya, jadi kalau yang kepala 6, kepala 7 itu masih semangat 45 Bapak Ibu untuk menjalankan sistem BBS. Maka sangat saya sedih sekali kalau ada yang kepala 4, kepala 3, kepala 2 itu masih menganggap diri Anda itu lemah, itu sedih saya. Masih Anda mengatakan bahwa Anda nggak bisa bangun mitra baru, Anda 2 bulan nggak punya mitra baru, sebulan nggak bisa ngajak orang, itu sedih saya. Kenapa? Anda tahu nggak Pak Sumintar? Pak Sumintar itu 3 bulan itu nggak punya mitra baru, Bapak Ibu. Ya, Bu Nur Aini itu 2 bulan nggak punya mitra baru. Awalnya juga gaptek, awalnya nggak ngerti ilmu digital marketing. Tapi beliau membuktikan dalam waktu 8 sampai 10 bulan ya ini bisa ngajak 99 orang, bahkan Bu Nur Aini sekarang mencapai 100 atau 114 atau 115 Bapak Ibu. Bayangin, ini kan luar biasa, nggak main-main 114 Bapak Ibu. Ya, jadi tolong hargai diri Anda. Kalau Anda tidak menghargai diri Anda, itu tanpa Anda sadari Bapak Ibu, Anda itu nggak bersyukur sama yang menciptakan Anda. Jadi kalau Anda ngomong ke leader sponsor ke saya, ya, Pak saya gaptek, Pak saya hari ini udah tua, Pak saya memorinya kecil, Pak sinyal saya jelek, Pak apalagi alasan yang Anda buat. Ya, Pak saya hari ini 2 bulan nggak bisa ngajak member baru, Pak saya hari ini sebulan nggak punya mitra baru. Apalagi yang Anda akan buat alasan. Semakin Anda membuat alasan Bapak Ibu, maka itu sebetulnya ciri-ciri Anda itu tidak menghargai diri Anda dan Anda tidak bersyukur kepada yang menciptakan Anda, Bapak Ibu. Ingat ya, Anda ini ciptaan Tuhan yang paling keren, Bapak Ibu. Manusia ini ciptaan Tuhan yang paling mulia, paling the best lah pokoknya, the best dari segala ciptaan Tuhan. Anda ini sudah dikaruniai potensi luar biasa. Tinggal Andanya mau menggali atau tidak. Itu tergantung Anda, Bapak Ibu. Tergantung Anda gitu loh. Coba Anda hari ini introspeksi. Anda ini sudah
punya kendaraan hebat namanya Cimo. Anda ini sudah punya jalannya itu BBS. Ya, Anda ini kan ibaratkan misalnya nih garis startnya itu Surabaya. Impian Anda itu di Jakarta. Ya, dari Surabaya ke Jakarta itu kan ada jalannya. Nah, jalannya itu apa? BBS. Sekolah Bisnis BBS. Itu jalannya. Kendaraannya itu apa? Pakai Cimo. Nah, untuk mengendarai kendaraan tadi supaya bergerak dari Surabaya sampai nanti Jakarta itu ada caranya ngendarainya. Pakai apa? Pakai sistem BBS. Nah, gimana cara nyetirnya? Itu Anda diajarin oleh pelatih nyetir mobil, namanya mentor, namanya leader. Ya, jadi Anda belajar nyetir mobil, ya, itu nggak sendirian. Anda itu dilatih sama orang-orang yang sudah boleh katakan berjalan 5 kilometer di depan Anda, berjalan 10 kilometer di depan Anda. Yang mereka itu tahu hari ini belok kanan, belok kiri, lampu merah, lampu kuning, di sana nanti ada itu mereka tahu karena mereka sudah melewati jalan itu, Bapak Ibu. Nah, di samping Anda itu ada mentor Anda, pelatih Anda. Dan luar biasanya di belakang Anda itu ada sponsor Anda, ada tim BBS yang mendoakan Anda, yang mensupport Anda bahwa Anda pasti bisa. Ya. Jadi sebetulnya Anda ini sebetulnya sudah semua lini itu sudah siap, Bapak Ibu. Semua lini sudah siap. Sekarang tergantung Andanya. Kalau Anda keras terhadap diri Anda, maka bisnis ini sangat mudah untuk Anda taklukkan. Sangat mudah. Ya, tapi kalau Anda lemah terhadap diri Anda, ya, maka bisnis ini sangat sulit ditaklukkan oleh Anda. Ya. Nah, itu yang perlu Bapak Ibu hari ini perhatikan. Ya. Kalau Anda keras terhadap diri Anda untuk menjalankan sistem BBS, maka bisnis ini mudah atau lunak. Bisnis ini mudah untuk Anda taklukkan. Tapi kalau Anda ya tidak menjalankan sistem BBS dengan berbagai alasan, berbagai keluhan, menunda, protes, maka Anda tinggal nunggu waktu untuk berhenti dari Cimo. Keluar dari grup WhatsApp tim inti dan WhatsApp core leader. Dan selama karakter Anda seperti itu menjalankan bisnis jaringan, maka saya pastikan di bisnis jaringan manapun Anda akan berhenti, Bapak Ibu. Anda tidak akan pernah nyampe garis finish. Tidak akan pernah. Ya, karena ini bisnis jaringan, Bapak Ibu. Bisnis jaringan itu yang dibutuhkan adalah sistem. Jadi nggak asal jalan. Kalau di sini Anda pakai cara Anda sendiri, bahkan di sini saya katakan Superman is dead. Kalau Anda jadi Superman di bisnis ini, Bapak Ibu, Anda akan tewas di bisnis ini. Anda akan kehabisan energi, Anda akan kehabisan waktu, dan akhirnya Anda kecapean dan Anda akan berhenti. Tapi tim bisnis Anda nggak kemana-mana. Gara-gara apa? Gara-gara bisnis ini Anda gerakkan dengan tenaga Anda sendiri, bukan dengan sistem. Artinya Anda pakai cara-cara sendiri gitu loh. Dan itu sudah sangat terbukti Bapak Ibu. Ya, sering saya katakan kepada Anda bahwa pendahulu-pendahulu Anda yang dulunya memimpin tim inti, bahkan mereka itu ngajaknya itu nggak main-main loh, bisa ngajak 20, 30, 40, bahkan ada yang bisa ngajak 68. Saat ini mereka nggak ada di Cimo, Bapak Ibu. Karena mereka sombong. Mereka itu ego, merasa sok jago, merasa sok bisa. Yaitu tadi karena merasa bisa ngajak 68 orang, akhirnya apapun yang disarankan oleh leader sama mentor dimentahkan semua. Karena merasa bisa. Akhirnya apa? Akhirnya rontok semua jaringannya. Akhirnya apa? Member barunya tidak bisa menjalankan apa yang dijalankan. Mungkin dia bisa ngajak 68 dengan caranya, tapi dia nggak sadar, dia lupa bahwa orang-orang yang diajaknya itu punya kapasitas yang sangat jauh berbeda dengan mereka, dengan leader-leader yang berhenti saya sebutkan tadi.
Akhirnya apa? Satu persatu mulai rontok, duplikasi macet, mitra-mitra barunya tidak bisa ngajak orang, banyak keluhan, banyak nunda, banyak protes seperti leadernya. Kalau leadernya banyak protes ya kemungkinan mitra barunya ya banyak protes, sulit diarahkan gitu maksudnya. Nah itu Bapak Ibu. Ya, makanya saya itu ya sekali lagi kalau ada mitra bisa ngajak banyak member baru, tapi mitra ini tidak on system, itu justru membuat saya itu sedih Bapak Ibu. Justru itu membuat saya tidak happy. Kenapa? Karena saya sudah tahu umur member ini tidak akan lama. Ya. Dan yang paling saya sedihkan adalah apa? Banyak mitra baru di bawah orang ini yang berhenti seperti sponsornya. Itu yang paling saya sedihkan. Karena apa? Karena sponsornya nyontohin cara yang salah gitu loh. Yang itu akhirnya dicontoh oleh member barunya. Cara yang salah dicontoh oleh member barunya, salah juga akhirnya semuanya. Akhirnya apa ya berhenti semua. Udah tahu sponsornya masuk jurang, ngikut masuk jurang. Lah itu kan sedih sayanya gitu. Padahal dari awal leadernya sudah wanti-wanti, sudah ngarahin untuk on system. Padahal saya setiap training hari Senin, hari Rabu, hari Jumat, Minggu, terus apalagi hari Minggu, selalu mengarahkan Anda itu tuh on system. On system. Jangan keluar dari sistem. Apapun kondisi Anda. Apapun kondisi Anda. Jangan keluar dari sistem. Ketika Anda sudah keluar dari sistem, ingat resikonya Anda akan kehilangan semua mitra Anda di generasi satu Anda. Bahkan generasi dua dan seterusnya. 99% jaringan Anda akan rontok semua. Dan kalau ini Anda tidak berubah, maka Anda menjalankan bisnis jaringan manapun dengan modal 0 rupiah sekalipun, Anda tidak akan pernah sukses Bapak Ibu. Anda tidak akan pernah sukses. Ingat ya, sekali lagi ini bisnis jaringan. Bukan Anda sedang berdagang, bukan Anda sedang jualan, bukan sedang Anda bekerja, tapi Anda sedang membangun bisnis jaringan. Ya, yang karakternya itu sama persis seperti kayak waralaba, McD, KFC, Alfamart, Indomart, atau perusahaan-perusahaan franchise atau perusahaan-perusahaan waralaba. Karakter bisnis jaringan itu persis seperti itu. Makanya bisnis jaringan itu sering disebut sebagai personal franchise atau waralaba pribadi yang kekuatannya itu ada di sistem. Makanya Anda kalau lihat Alfamart dari Aceh sampai Papua itu pasti sama. Chatnya sama, sistemnya sama, ya seragamnya pasti sama. Seragam karyawan pasti sama. Nggak ada ceritanya Alfamart di Papua catnya warna merah semua, terus nanti Alfamart di Kalimantan catnya warna biru. Nggak ada kayak gitu. Semuanya pasti sama semua pecetnya Alfamart. Indomart juga begitu, KFC juga begitu. Mau KFC di Indonesia, KFC di Inggris, mau KFC hari ini di Spanyol, mau KFC hari ini di Australia, semuanya sama Bapak Ibu. Ya, McD dimanapun di dunia manapun sama persis setnya, sistemnya, seragamnya, menu makanannya, cara mengolah makanannya sama persis. Kalau sampai beda, udah pasti Alfamart itu akan tutup. Udah pasti Indomart itu udah pasti tutup. KFC-nya pasti tutup. McD tutup. Kenapa? Karena tidak ngikutin sistem KFC pusat, Indomart pusat, Alfamart pusat, McD pusat. Ya, itu Bapak Ibu. Ya sama di bisnis jaringan sama seperti itu. Ketika ada member yang tidak on system, udah pasti cepat atau lambat akan berhenti. Udah pasti, mau sehebat apapun Anda. Ya, makanya saya katakan tadi, ya banyak leader-leader Anda yang ngajaknya di atas 20 berhenti di sini. Bahkan ada yang ngajak rekornya itu dia ngajak 68. Ya. Cuma karena dia sombong ya kan. So jago ya kan. Ya kayak sudah mengerti segala-galanya bisnis jaringan gitu. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Semuanya rontok semua jaringannya. Ya. Nah ini Anda harus hati-hati Bapak Ibu. Ketika Anda sudah keluar dari sistem, hati-hati. Ya. Yang akan apa ya?
terimbas dari Anda tidak on sistem adalah impian Anda yang pertama. Kedua, impian tim Anda. Yang paling saya sedihkan adalah impian tim Anda. Gara-gara Anda lah salah langkah, akhirnya yang jadi korban adalah impian tim Anda. Padahal impian tim Anda ini di belakangnya itu ada istrinya, ada putra-putrinya, ada orang tua yang mereka akan perjuangkan. Tapi karena Anda salah dari awal, nyontohinya salah, akhirnya ya impian-impian yang dalam tanda kutip untuk putra-putrinya, untuk orang tuanya, untuk pasangannya, ya hancur semua. Ya, jadi korban semua itu impian tim Anda gitu loh. Nah, apakah Anda akan seperti itu Bapak Ibu membangun bisnis ini selamanya? Ya. Nah ini Bapak Ibu. Jadi dalam minggu ini saya evaluasi seperti itu. Ya, jadi kalau hari ini Bapak Ibu masih mengulangi yang sama, Anda tidak segera mengkonekkan 2x24 jam member baru Anda ke sistem, maka siap-siap Anda akan kehabisan waktu, kehabisan energi ngurusin member ini. Siap-siap Anda. Ya. Karena Anda akan selalu disibukkan dengan ngurusin member ini. Ya, mereka akan terus saja menunda, banyak alasan mengeluh, ya kan, banyak protesnya, diarahin ini, diarahin A malah jalanin B, diarah jalan apa arahin B malah jalanin C, kan repot jadinya, waktu Anda jadi terbuang dengan sia-sia. Ya, padahal kalau Anda ketemu core leader aktif, Anda ketemu elang, yang namanya elang itu nggak perlu Anda dorong-dorong Bapak Ibu. Nggak perlu Anda inget-ingetin, nggak perlu Anda harus teleponin tiap hari, nggak perlu, karena mereka sudah mengerti bahwa untuk sukses mereka itu akan menjalankan sistem BBS. Nggak perlu Anda dorong-dorong, nggak perlu Anda ingetin, mereka sudah ngerti bahwa untuk nyampe garis finish saya harus menjalankan sistem BBS. Kan di surat pernyataan bermaterainya kan sudah jelas. Ya. Setiap training hari Minggu kan sudah jelas saya tegaskan seperti itu. Bahkan setiap training hari Rabu, hari Jumat juga saya ingatkan. Ya. Mereka itu udah ngerti untuk hari ini jalan, ya mereka itu punya inisiatif, punya apa ya, kemandirian Bapak Ibu, itu elang. Tapi kalau bukan elang Bapak Ibu, ya kalau mereka ayam, Bapak Ibu mau teleponin tiap hari, mau di WhatsApp tiap hari, bahkan Anda datengin loh ke rumahnya tiap hari, tetap aja mereka tidak bergeming, tetap aja mereka tidak on system, tetap aja banyak alasan, tetap aja mengeluh, tetap aja banyak protesnya, tetap menunda. Ya karena ayam Bapak Ibu. Dan selama mereka tidak memutuskan jadi elang, sampai kapanpun ya seperti itu, mau Anda apain juga tetap ayam gitu. Ayam tetap ayam. Gitu. Nah yang bisa merubah ayam jadi elang itu siapa? Dirinya. Ya, keputusan mereka lah yang akan merubah dirinya dari ayam jadi elang. Selama dia tidak membuat keputusan ini, maka selamanya dia jadi ayam. Anda mau telepon tiap hari, mau WhatsApp tiap hari, mau Anda datangin ke rumah tiap hari, tetap aja tidak akan pernah on system. Ya. Tapi kalau Anda sudah ketemu elang, 2 orang saja, Anda ketemu 2 core leader aktif saja, Anda ketemu 2 pelanggan tetap, maka sebetulnya bisnis Anda sudah selesai, baik. Karena 2 orang ini punya kemandirian yang tinggi. Punya inisiatif, nggak perlu diingetin. Punya inisiatif, punya kemandirian. Ya, nggak perlu diingetin lihat rekaman, mereka inisiatif lihat rekaman. Nggak perlu diingetin untuk mencatat, mereka mencatat. Nggak diingetin suruh praktek, mereka praktek. Nggak perlu diingetin konsultasi. Itulah elang, itulah core leader aktif, itulah pelanggan tetap. Itulah ciri-ciri leader yang suatu saat akan memimpin jutaan orang tuh ya seperti ini orangnya. Karena mereka sadar, mereka memimpin. Mereka itu akan memimpin. Yang namanya pemimpin itu kan menjadi contoh. Anda itu menjadi ujung tombaknya. Makanya apa? Anda selalu pegang on system. Anda pegang sistem. Karena Anda tahu betul bahwa Anda akan memimpin banyak orang. Sistemlah yang akan menyelamatkan Anda. Bukan Anda. Tapi sistemlah yang akan menyelamatkan Anda. Kalau Anda tidak pakai sistem Bapak Ibu, capek Bapak Ibu, capek menjalankan bisnis jaringan. Anda akan kehabisan waktu, energi.
Ya, seperti Anda ngolah sawah pakai tangan Anda sendiri, padahal di situ sudah ada mesin traktor. Kayak Anda bikin daging ayam, daging rebus sapi menjadi sosis, padahal di situ ada mesin sosis. Nah, kalau Anda sudah dikasih tahu, ini loh pakai mesin sosis, ini loh pakai mesin traktor, kok Anda masih pakai tangan Anda sendiri, tuh yang bodoh siapa ya Anda? Itu kan sama saja Anda, dalam kutip, ya, kayak bunuh diri gitu loh. Dalam kutip apa ya, menzolimi diri Anda sendiri. Udah tahu hari ini bikin daging ayam jadi sosis sih pakai mesin sosis gitu supaya cepet gitu. Udah tahu untuk ngolah sawah segitu banyaknya hektar, sekian hektar, ya itu pakai mesin traktor lah. Anda pakai tangan, ya, ya itu. Dan sudah diingetin kayak gitu tuh, Anda tidak on system juga. Waduh, ya sudah, resiko di tangan Anda. Anda akan berhenti di sini. Kenapa? Anda akan kecapean di sini, ya. Makanya sekali lagi saya pesan kepada Anda harus memfilter mitra baru Anda. Anda harus menyeleksi mitra baru Anda 2 kali 24 jam. Mana mitra yang akan Anda ajak untuk kerjasama. Anda kan lagi mencari partner kan? Anda lagi mencari mitra, partner yang layak bekerja sama dengan Anda. Anda ini kan elang. Anda ini kan elang sekali lagi, Bu. Maka partner Anda, mitra yang layak diajak kerjasama dengan Anda juga elang, bukan ayam. Kalau Anda core leader aktif, maka siapa yang layak bekerja sama dengan Anda, yaitu ya core leader aktif. Yang layak untuk kerjasama dengan Anda itu siapa? Ya pelanggan tetap. Ya, kalau member biasa, kalau mitra biasa, kalau ayam, tidak layak untuk kerjasama dengan Anda. Anda tidak perlu hari ini bekerja sama dengan orang-orang seperti ini. Yang perlu dicamkan sekali lagi, yang perlu diajak kerjasama dengan Anda itu siapa? Ya orang seperti Anda. Siapa? Ya core leader aktif, ya elang, ya pelanggan tetap. Gitu. Ingat loh, sadari Anda itu elang. Berarti yang layak bekerja sama dengan Anda ya elang. Ya, selama Anda kerjasama dengan ayam, Anda kehabisan waktu, Anda kehabisan energi, Anda kehabisan apa ya, semuanya. Bahkan celakanya Anda nanti bisa ketularan jadi ayam. Celakanya Anda sendiri yang nantinya jadi ayam. Ya, yang membuat akhirnya Anda jadi berhenti juga. Gitu loh. Nah, ini ya. Itu yang perlu Anda camkan mulai malam hari ini, besok dan seterusnya. Tolong sekali lagi, ini akan berkaitan dengan duplikasi masalahnya. Pastikan 2 kali 24 jam Anda harus bisa memfilter, menyeleksi mana yang layak kerjasama dengan Anda. Ya. Sekali lagi, yang Anda bangun di sini bukan mitra baru. Yang Anda harus bangun di sini adalah core leader aktif, pelanggan tetap atau elang. Ingat itu aset yang harus Anda bangun. Jadi aset yang Anda bangun di sini bukan mitra baru, bukan member baru, Bapak Ibu. Ya, mereka masih harus Anda filter, mereka harus Anda seleksi. Ya, mereka harus naik satu step lagi, itu menjadi core leader aktif, menjadi pelanggan tetap atau menjadi elang. Ya, saya harap Anda paham dengan apa yang saya sampaikan barusan, supaya Anda betul-betul tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti pendalu-pendalu Anda sebelumnya. Kalau Anda masih mengulangi kesalahan yang sama, berarti yang bodoh Anda. Saya sudah kasih tahu di situ itu ada jurang. Kalau Anda mencoba lewat situ, Anda akan masuk jurang. Lah kok Anda tetap masuk lewat situ, kan berarti yang bodoh Anda. Ya. Itu Bapak Ibu. Hati-hati ya di belakang Anda, tolong hati-hati di belakang Anda ini banyak mitra baru. Ya, banyak member, banyak core leader aktif yang harus Anda jaga impian mereka.
ada amanah yang harus Anda jaga. Mereka join di bisnis ini itu karena Anda. Mereka bergabung di Cimo itu karena Anda. Makanya berikanlah contoh terbaik dari diri Anda untuk mitra Anda. Caranya gimana? Jadikan diri Anda sebagai core leader aktif, sebagai elang, sebagai pelanggan tetap. Itulah yang harus Anda pegang ya sampai Anda nanti nyampe garis finish. Dan jangan pernah keluar dari sistem. Apapun yang terjadi dalam perjalanan Anda ke depan, jangan pernah keluar dari sistem BBS. Karena itu yang akan bisa menyelamatkan Anda. Selama Anda keluar dari situ, maka nasib Anda tidak akan jauh berbeda dengan pendalu-pendalu Anda yang mereka ya sombong, ego, ya kan merasa benar sendiri, merasa caranya benar sendiri. Ya sudah, ya tinggal goodbye. Anda pasti cepat atau lambat akan keluar dari grup WhatsApp tim inti, Anda akan keluar dari grup WhatsApp core leader. Dan saya tidak akan pernah ya bertanya kenapa Anda keluar. Ya, makanya saya tidak akan pernah kalau Anda keluar dari grup WhatsApp tim inti, keluar dari WhatsApp core leader, apalagi keluar dari grup WhatsApp core leader, saya tidak akan pernah menghubungi Anda. Saya tidak akan pernah mau-WhatsApp Anda. Karena Anda membuat kesalahan yang sangat fatal. Kesalahan fatalnya adalah apa? Anda tidak amanah. Anda tidak amanah. Anda tidak menjaga impian tim Anda. Karena Anda ego. Anda sombong. Anda tidak mau diarahkan. Ya. Risikonya yaitu tadi. Yang member Anda akan mengikuti Anda. 99% saya katakan mereka akan rontok. Itu yang kadang saya tidak memaafkan Anda yang keluar dari grup WhatsApp core leader itu di situ. Karena banyak impian yang Anda korbankan, Bapak Ibu. Di dalam impian itu ada wajah anak-anak mereka, putra-putri mereka. Di dalam impian itu ada wajah orang tua mereka. Tapi Andanya nih, ya, yang susah diarahkan oleh kita. Ya, itu bahaya loh Bapak Ibu. Bahaya. Impian itu ada wajah impian orang tua mereka loh. Ya. Makanya sekali lagi jangan pernah Anda sia-siakan amanah yang sudah ya diamanahkan ke Anda. Caranya satu, Anda harus on system. Selama Anda on system, maka kesalahan bukan di Anda. Kesalahan ada di member Anda. Karena Anda sudah kasih contoh. Anda sudah kasih contoh terbaik. Ya, kalau sampai mereka tidak ngikutin, ya sudah, berarti mereka bukan core leader aktif Anda. Mereka bukan pelanggan tetap Anda. Kesalahannya bukan di Anda, tapi kesalahannya di mereka. Yaitu. Oke, saya akan langsung masuk ke materi. Ya, tolong betul-betul Bapak Ibu ambil pelajaran yang saya sampaikan tadi supaya minggu depan tidak terjadi ya hal-hal yang barusan saya evaluasi ya. Supaya member baru Anda langsung terkonek dengan sistem secepatnya 2 kali 24 jam. Itu mitra baru Anda harus connect dengan sistem. Ya, jadi mitra baru Anda maksimal itu 2 kali 24 jam itu sudah harus tersambung ya dengan sistem BBS. Jangan ditunda-tunda. Ya, jadi di sini diperlukan apa? Diperlukan adalah ketegasan dari Anda, kepedulian Anda. Ya, kepedulian Anda. Karena ini yang akan bisa menyelamatkan member baru Anda. Ya, ini yang bisa menyelamatkan member baru Anda, Bapak Ibu. Kalau ini Anda nggak tegas, Anda nggak peduli, Anda loss saja, tidak segera Anda connect-kan mereka dengan sistem BBS, ya maka ya kesalahan ada di Anda, Bapak Ibu. Ya, Anda akan kehabisan waktu, energi untuk ngurusin ini. Anda akan kerepotan sendiri nantinya. Ya, kerepotan sendiri untuk ngurusin orang-orang seperti ini yang notabene tidak akan pernah on system gitu. Ya, ini. Jadi 2 kali 24 jam mereka harus terkonek dengan sistem. Artinya mereka sudah bikin surat pernyataan bermaterai, mereka sudah tahu 7 langkah sukses BBS, mereka sudah tahu 5 kebiasaan core leader, mereka sudah mengerti ya tentang buku 7 checklist BBS, ya sudah ngeprint, sudah jilid dan jilid buku laporan harian, mereka sudah ikut Facebook berbayar.
Ya, 2 kali 24 jam. Pastikan itu ada di mereka atau mitra baru Anda. Ya. Oke. Nah, sekarang saya akan masuk ke materi. Ada 4 poin penting yang harus Anda kuasai Bapak Ibu untuk menaklukkan bisnis jaringan. 4 poin penting atau 4 kunci ya untuk menaklukkan bisnis jaringan Cimo. Ya. Bapak Ibu kan kemarin sudah saya jelaskan hari Rabu, hari Jumat ya, bahwa kuncinya itu kan di impian ya. Nah, impian Anda ini kan goal jangka panjang, yaitu 10 sampai 12 bulan, maksimal 20 bulan. Nah, untuk menaklukkan ini, Bapak Ibu harus lakukan 4 poin ini. Untuk menaklukkan impian Anda ini, itu Anda harus melakukan 4 kunci ini. Yang pertama, ya, Anda harus memahami proyek bisnis yang Anda jalankan. Produknya itu apa sih Bapak Ibu gitu. Ya, kan Anda sering ditanya kan sama prospek mitra baru Anda. Sebetulnya produk yang Anda jalankan itu apa sih Pak, Bu gitu. Proyek bisnisnya apa sih Pak, Bu gitu. Ya, maka di sini Anda harus paham ya, ada proyek iklan baris. Iklan baris itu seperti apa? Anda lihat rekaman hari Senin. Ya. Di sini ada 3 sumber income. Anda kuasai marketing plan-nya iklan baris, ada charity level, charity sponsor, ada reward. Ya, ini Anda harus kuasai. Kalau perlu Anda ulang-ulang dan Anda catat rekaman training BBS hari Senin. Yang kedua, ada PPOB. Ya, di sini ada 2 sumber income. Ya, nah ini Anda harus lihat rekaman dari Senin. Anda ulang-ulang, Anda catat sampai Anda mengerti bonus PPOB itu ada 2 itu apa saja. Anda harus mengerti, harus kuasai. Ada bonus deposit, ada transaksi agen di situ. Ya, terus ada travel. Ya, ada 1 sumber income. Ya, ini apa saja Anda harus kuasai, lihat rekaman dari Senin. Ya, terus ada di sini warung Cimo ya. Ya, insya Allah Senin atau Selasa ini sudah jalan. Ya, warung Cimo ya, ini ada 1 sumber income. Ya, ini Anda harus pahami Bapak Ibu. Ya, ini proyek awal yang Anda jalankan sekarang. Ada iklan baris, ada PPOB, ada travel, ada warung Cimo. Ya, dan ini kurang lebih ada ya berapa sumber income. Satu lagi yaitu Facebook berbayar di bisnisberkat.net. Berkat.net. Nah, ini ada 1 sumber income. Ya, berarti ada kurang lebih 8 sumber income yang Anda peroleh, yang Anda nanti akan dapatkan ketika membangun bisnis ini. Ya, itu ada 8 sumber income. Jadi sekali action, sekali Anda membangun generasi 1 sampai 20, ya, membangun tim bisnis generasi 1 sampai 20, Anda itu saat ini akan mendapatkan 8 sumber income. Jadi Anda itu punya 8 keran air, punya 8 keranjang telur gitu loh. Ya. Dan itu bisa menghasilkan income 8-8-nya, Bapak. Jadi bukan 1-2 sumber income, tapi ada 8 sumber income yang nanti akan dapatkan ya ketika Anda menjalankan project bisnis di Cimo. Di antaranya ada iklan baris, PPW, travel, warung Cimo, Facebook bayar. Untuk saat ini loh ya, ini untuk saat ini. Belum lagi nanti akan ada umroh haji, akan ada properti, ada kesehatan, kecantikan, asuransi, investasi, dan lain sebagainya. Sekali lagi 38.000 itu Anda dapat project bisnis ini Bapak Ibu. Ya, dan sekali lagi ini untuk saat ini itu 8 sumber income. Tapi ke depannya itu nanti bisa 11 sumber income Bapak Ibu. Ya, bisa 11 sumber income. Nah, makanya di sini Anda harus kuasai. Lah kalau Anda nomor 1 aja nggak kuasai,
Nah, kira-kira Anda bisa nggak menaklukkan bisnis jaringan Cimo ini? Nggak bisa, wong Anda sendiri aja nggak mengerti bisnis yang Anda jalankan. Ya, kalau Anda ditanya sama prospek sama member baru aja nggak ngerti bisnis yang Anda jalankan, lah gimana Anda bisa meyakinkan orang lain? Anda bisa meyakinkan prospek Anda itu gimana caranya? Bisa membuat mitra baru Anda itu mengerti bisnis ini itu gimana cara? Mau Anda sendiri aja nggak paham. Makanya disinilah pentingnya Anda menjalankan sistem BBS. Kalau Anda menjalankan sistem BBS, maka Anda akan selalu belajar di training hari Senin, hari Rabu, Jumat, Minggu. Anda akan selalu lihat rekamannya hari Senin, Rabu, Jumat, Minggu. Anda selalu mencatat ya kan apa-apa yang Anda pelajari hari Senin, Rabu, Jumat, Minggu. Sehingga dari sinilah Anda akan cepat paham dan tidak gampang lupa. Tapi kalau Anda hari ini jarang training hari Senin, Rabu, Jumat, Minggu, Anda jarang lihat rekaman, Anda jarang mencatat, maka di sini yang jadi masalah. Ya, ini yang jadi masalah itu di sini. Otomatis Anda tidak akan menguasai ya proyek bisnis yang Anda jalankan. Anda tidak menguasai 8 marketing plan ini, 8 sumber income Anda tidak Anda kuasai. Ya, makanya di sini ya, saya pesan kepada Anda sering-sering lihat rekaman dari Senin atau hadir ya selalu hadir di training hari Senin. Anda akan belajar banyak tentang nomor satu ini. Sehingga nanti kalau Anda ditanya prospek sama member Anda bisa jelasin gitu. Ya. Ya, itu nomor satu. Kita masuk nomor dua sekarang. Ya, kunci nomor dua apa? Ini yang paling menentukan. Kalau sampai nomor dua ini Anda nggak bisa taklukkan, maka Anda tidak akan bisa menaklukkan di jaringan gym. Anda harus fokus bekerja dengan sistem BBS 100%. Anda harus fokus bekerja dengan sistem BBS 100%. Kenapa Anda harus bekerja dengan sistem BBS 100% Bapak Ibu? Karena ingat, di sini itu Anda itu fokus ya bangun aset Bapak Ibu. Jadi Anda itu fokus ya bekerja bangun aset. Ya, bukan Anda itu bekerja untuk uang. Ya, sekali lagi bukan bekerja untuk uang, tapi Anda itu fokus bekerja bangun aset. Nah, asetnya itu siapa? Bukan member baru, bukan mitra baru. Tapi aset Anda itu adalah core leader aktif. Atau saya singkat di sini ya, atau pelanggan tetap, saya singkat PT, atau elang generasi 1 sampai generasi 20. Alhamdulillah. Ya, saya lanjutkan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, di sini Anda itu bukan bekerja untuk uang, Bapak Ibu. Jadi itu Anda itu bekerja membangun aset. Ya. Kalau Anda bekerja untuk uang, tempatnya bukan di bisnis jaringan. Lebih tepatnya Anda lebih baik berdagang atau Anda jualan atau Anda bekerja dari Senin sampai Minggu. Nah, itu tepat Anda bekerja untuk uang. Tapi sekali lagi ini bisnis jaringan. Tidak sama dengan Anda itu seperti dagang, jualan, atau bekerja Bapak Ibu. Tapi ini bisnis jaringan yang fokusnya itu membangun aset. Ya. Nah, karena ini bangun aset, maka di sini Anda wajib bekerja dengan sistem. Ya, di sini Anda wajib hukumnya bekerja dengan sistem BBS 100%. Nggak boleh Anda kurangin, nggak boleh Anda tambahin. Ya, sistem BBS ya ada 6 poin itu. Ya. Anda harus bikin surat pernyataan bermaterai. Yang pertama, Anda harus bikin surat pernyataan bermaterai untuk impian Anda. Ini Bapak Ibu, kuncinya di sini nomor 1 ini. Kalau ini loss, maka nomor 2 pasti loss.
7 langkah sukses pasti loss. Apalagi nomor 3, 5 kebiasaan core leader udah pasti loss. Ya. Udah pasti loss. Ya, 7 langkah sukses itu apa? Anda harus punya impian dan komitmen terhadap impian Anda. Langkah kedua apa? Anda harus install aplikasi Zoom. Langkah ketiga install aplikasi Telegram. Langkah keempat itu Anda selalu hadir training sama berbagai BBS. Ya. Langkah kelima Anda promosi presentasi follow up bangun tim dengan ilmu BBS. Langkah 6 memindahkan belanja ke BBS Majority atau ke Cimo. Langkah 7 mendampingi dan mengajarkan tim Anda ya dari langkah 1 sampai 6. Itu 7 langkah sukses. 5 kebiasaan core leader. Ya. Kebiasaan pertama, selalu hadir training sama berbagai BBS. Ya, kebiasaan kedua, selalu lihat rekaman training sama berbagai BBS. Ya, kebiasaan ketiga, ya, selalu promosi presentasi follow up bangun tim dengan ilmu BBS tiap hari. Kebiasaan keempat, menggerakkan tim bis dengan buku 7 checklist BBS. Yang kelima, kebiasaan kelima, selalu konsultasi ya kepada leader sama mentor Anda ketika Anda belum paham dari apa yang Anda pelajari, dari apa yang Anda praktekkan ke leader sama mentor Anda. Itu 5 kebiasaan core leader Bapak Ibu. Ya. Ini yang keempat, Anda harus menggerakkan tim Anda dengan buku 7 checklist BBS. Jadi Anda itu nggak boleh menggerakkan tim Anda itu dengan tangan Anda. Menggerakkannya harus lewat buku ini. Buku 7 checklist BBS ini nggak sembarangan buku Bapak Ibu. Karena dari buku inilah Anda akan tahu si A ini on system atau tidak itu dari buku ini. Ya, kalau Anda tidak punya buku ini, saya pastikan Anda nggak akan tahu si A itu bagaimana, si B bagaimana, si C bagaimana, si D nggak akan tahu Bapak Ibu. Ya, nggak akan pernah tahu. Yang ada ya hanya ngira-ngira aja. Gitu. Jadi penting sekali Anda harus punya buku 7 checklist BBS untuk menggerakkan tim Anda itu untuk on system. Yang kelima, buku laporan harian. Ya, siapapun yang tidak bikin laporan harian di buku laporan harian, maka Anda sudah kalah perang setiap hari. Siapapun Anda yang nggak bikin laporan harian, Anda sudah kalah perang tiap hari. Ya, itu garis bawahi Bapak Ibu. Pertempuran Anda itu tergantung pertempuran harian Bapak Ibu. Kalau sampai Anda nggak memenangkan pertempuran harian, maka pertempuran mingguan pasti kalah. Pertempuran mingguan kalah, pertempuran bulanan pasti kalah. Pertempuran bulanan kalah ya lupakan, Anda sukses 10 sampai 12 bulan, maksimal 20 bulan lupakan. Karena apa? Ya karena Anda secara harian aja Anda sudah kalah. Nah ini Anda harus hati-hati di nomor 5 ini. Ya. Nomor 6, Facebook berbayar. Ya. Nah, nomor 6 ini Bapak Ibu sebetulnya adalah untuk melihat komitmen mitra baru Anda itu seperti apa sih gitu loh untuk sukses di Cimo. Karena di sini kan mereka harus ngeluarin 25.000. Ya. Jadi Anda sebetulnya bisa melihat komitmen untuk sukses di Cimo itu terlihat dari nomor 6 ini. Jadi kalau mereka memutuskan ikut Facebook berbayar dengan mengeluarkan uang 25.000, itu sebetulnya sudah ciri awal mereka itu komitmen terhadap impian mereka. Komitmen untuk sukses di Cimo itu terlihat dari nomor 6 ini. Karena mereka harus ngeluarin uang 25.000 setelah mereka ngeluarin uang 38.000. Ya, jadi orang itu kadang komitmennya kan harus terlihat ya Ibu. Nah, terlihatnya itu dari mana ya? Dari salah satu nomor 6 ini. Karena mereka harus investasi atau ngeluarin modal 25.000 lagi setelah 38.000.
Nah, dari situ kelihatan ini serius atau enggak. Ini main-main atau enggak gitu loh. Untuk komitmen untuk sukses itu, untuk on system itu gimana, mereka serius enggak gitu. Nah, salah satu bukti serius mereka itu yang nomor 6 ini. Mereka itu ikut Facebook berbayar. Bayar 25.000 sekali seumur hidup. Ini. Ya, jadi Bapak Ibu sekali lagi, ini Anda harus on system. Ya, kalau Anda on system, maka ada 5 keuntungan yang bisa Anda dapatkan. Seperti saya terangkan dari Rabu Jumat kemarin. Yang pertama, impian Anda terjaga. Ya. Yang kedua, semangat Anda terjaga. Yang ketiga, kapasitas ilmu Anda akan terus bertambah. Terus Anda bisa membawa kelebaran. Membawa kelebaran itu artinya Anda bisa ngajak ya di atas 20 mitra baru. Ya, bahkan bisa 30, 40, 50, bahkan bisa 100 dan seterusnya. Ya, yang kelima, Anda bisa bawa duplikasi. Ya, nih, jadi ada 5 keuntungan ketika Anda menjalankan sistem BBS. Tapi kalau Anda hari ini tidak menjalankan sistem BBS, maka ada 5 kerugian yang Anda akan dapatkan cepat atau lambat. Apa? Impian Anda akan hilang, semangat Anda akan terkuras habis, kapasitas ilmu Anda ya segitu-segitu aja nggak bertambah, kelebaran Anda ya mentoknya segitu aja. Duplikasi udah pasti macet, nggak usah diomongin. Duplikasi macet, multiplikasi macet, akhirnya leverage macet. Ya, leverage itu apa? Bonus. Multiplikasi itu yang 2, 4, 8, 16, 32 itu multiplikasi namanya. Jadi itu tidak akan pernah terbentuk konfigurasi seperti itu. Kenapa? Karena duplikasi macet. Duplikasi macet kenapa? Karena Anda tidak on system. Nah, ini nomor 2 Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, fokus Anda itu bekerja dengan sistem. Mulai kapan? Sejak Anda join di gym. Sampai kapan? Sampai Anda nyampe garis finish. Kenapa seperti itu? Karena Anda fokusnya Anda itu bekerja untuk aset, bukan bekerja untuk uang. Ya, seperti yang sering saya contohkan, ini seperti Anda itu seorang pengusaha yang bangun gedung lantai 1 sampai 20. Seperti seorang pengusaha yang bangun saluran pipa 1 sampai pipa 20. Seperti seorang petani yang harus menanam, mengolah ya sawahnya, merawat, menyirami, memupuk dan sebagainya sampai dia panen. Itulah ya karakternya. Karakter bisnis jaringan itu apa? Anda harus bekerja dengan sistem. Ya. Itu. Kalau Anda bekerja untuk uang, maka tempatnya bukan di bisnis jaringan, tapi Anda sebagai dagang pecel, dagang baju, jilbab, sepatu, sabun, ya kan, aksesoris elektronik, makanan, minuman, seperti itu. Ya, bakso, penyetan seperti itu. Atau sekali Anda bekerja dari pagi sampai sore, Senin sampai Sabtu atau Senin sampai Jumat, ya, sampai Anda lembur, seperti itu. Itu namanya Anda bekerja untuk uang. Ya. Lebih baik Anda seperti itu. Kalau Anda hari ini tidak serius menjalankan sistem BBS atau tidak mau menjalankan sistem BBS, maka sebaiknya Anda jangan menjalankan bisnis jaringan, termasuk di Cimo ini. Tapi sebaiknya Anda dagang atau jualan, ya, atau Anda bekerja sekalian. Ya, ini nomor 2. Sekarang kita masuk nomor 3. Ya, nomor 3 itu sebetulnya efek nomor 2 ini Bapak Ibu. Nomor 3 ini Anda harus fokus membangun duplikasi. Jadi setelah Anda menjalankan sistem BBS di nomor 2 tadi, maka fokus ketiga energi Anda itu harus fokus bangun duplikasi. Duplikasi itu apa sih Bapak Ibu? Anda menjalankan sistem BBS 100%, maka tim Anda ya dari generasi 1 sampai ke 20 ini juga menjalankan sistem BBS 100%. Nah, ini disebut sebagai duplikasi berjalan. Nah, untuk membuat duplikasi berjalan, maka Anda butuh hari ini ya 2 alat bantu Bapak Ibu. Ya. Ya, tapi sebelum ke situ ya, di sini untuk membangun duplikasi ini Anda harus tahu gimana caranya membangun kelebaran sama membangun kedalaman.
Ya, untuk membangun kelebaran. Bangun kelebaran itu apa artinya, Bapak Ibu? Anda harus sengaja lebih dari 20. Itu artinya Anda bangun kelebaran. 20 mitra baru. Nah, sekarang gimana caranya untuk membangun kelebaran ini? Maka solusinya cuma satu. Ya, Anda harus on system. Solusinya cuma itu. Anda wajib on system. Ya, seperti yang sudah saya terangkan di 5 keuntungan tadi. Salah satu keuntungannya adalah apa? Anda bisa membangun kelebaran. Ya ini. Ya. Kalau Anda tidak membangun kelebaran, maka duplikasi kemungkinan tidak akan berjalan. Kenapa? Karena Anda tidak akan menemukan orang-orang yang seperti Anda. Makanya harus melebar supaya Anda segera menemukan elang-elang di generasi satu Anda. Menemukan pelanggan tetap di generasi satu Anda. Menemukan core leader aktif di generasi satu Anda. Ya, bisa orang awal, tengah, atau akhir, bisa di awal semua, bisa di tengah semua, bisa di akhir semua. Atau di ketiga-tiganya. Ya, yang tahu siapa ya? Hanya Allah. Yang menggerakkan mereka jadi core leader aktif ya Allah. Ya, Tuhan yang Maha Kuasa yang menggerakkan mereka. Tuhan bisa meletakkan di awal, di tengah, akhir. Yang terpenting Anda bangun kelebaran. Sampai nanti Anda akan menemukan orang-orang seperti Anda yang menjalankan sistem BBS. Nah, yang selanjutnya Anda fokus membangun kedalaman. Ya, Anda harus fokus membangun kedalaman. Yang berbicara kedalaman, disinilah yang disebut dengan duplikasi. Jadi kalau sudah berbicara kedalaman, itu kita berbicara duplikasi. Ya, berbicara duplikasi. Berbicara duplikasi itu artinya apa? Bagaimana memastikan generasi satu Anda ini on sistem BBS 100%. Nah, untuk gimana caranya memastikan generasi satu Anda itu menduplikasi Anda, maka di sini dibutuhkan 2 alat bantu. 2 alat bantu itu apa? Yang pertama, yaitu buku 7 checklist BBS. Yang kedua adalah buku laporan harian. Jadi artinya kalau Anda tidak punya 2 buku ini, atau Anda punya 2 buku ini tapi nggak Anda pakai tiap hari, maka dipastikan kedalaman Anda akan bermasalah. Artinya duplikasi macet. Dipastikan generasi satu Anda tidak akan ada yang menduplikasi Anda. Generasi satu Anda sangat sulit sekali Anda arahkan mereka untuk on system. Kenapa? Karena Anda sendiri tidak on system. Karena Anda sendiri tidak on sistem, makanya Anda akan sulit menemukan generasi satu Anda yang on system. Ya, ini Bapak Ibu. Nah, seperti apa buku 7 checklist BBS, buku laporan harian? Ya, saya akan terangkan satu persatu. Ini saya hapus ya. Nah, sekarang kita masuk ke buku 7 checklist BBS. Nah, buku 7 checklist BBS. Nah, buku 7 checklist BBS itu intinya ada 7 checklist yang harus Anda isi. Ya, untuk apa? Untuk menggerakkan mitra pertama Anda sampai mitra terakhir. Ya, contoh Anda punya mitra namanya si A. Ya, si A ini gimana? Checklist nomor 1 apa sih? Apakah si A ini sudah punya komitmen terhadap impiannya? Artinya apakah sudah bikin surat pernyataan bermaterai? Kalau sudah, Anda checklist. Jadi checklist nomor 1 ini menentukan segala-galanya, Bapak Ibu. Kalau checklist nomor 1 dari buku 7 checklist BBS ini loss, maka checklist nomor 2 sampai 3 pasti loss. Ya, maka pastikan segera bikin surat pernyataan bermaterai 2 kali 24 jam maksimal. Lewat ini udah pasti Bapak Ibu bermasalah. Ya, mereka akan banyak menunda, mereka akan banyak protes dan banyak mengeluh. Ya. Banyak alasan. Yang kedua, apakah si A ini sudah punya bank data? Ya, sudah punya peluru-peluru untuk perang belum? Dari bank data iklan, bank data copywriting bisnis, ya, bank data cara presentasi BBS, bank data follow up BBS, ya, mereka sudah punya belum bank data ini atau bahan-bahan untuk promosi, presentasi, follow up, bangun tim tuh mereka sudah punya belum? Jadi ini bahan-bahan untuk mereka perang, Bapak Ibu. Lah kalau bahan-bahan perangnya aja nggak ada, gimana mereka bisa menang? Jadi bahan-bahan untuk promosi, presentasi, follow up, itu semuanya ada di bank data. Semuanya ada di Telegram. Anda tinggal minta linknya kepada sponsor atau leader Anda. Ya, tambahan di sini, di nomor 2 nih, kemarin belum saya terangkan, baru
dimulai minggu ini, ya kalau kemarin kan saya hanya mengarahkan Anda untuk checklist bank data, ya bahan-bahan untuk promosi presentasi, ya follow up. Nah ini ada tambahannya Bapak Ibu. Apakah mereka sudah aktivasi ya PPOB ya di handphone mereka? Yang kedua, apakah mereka sudah verifikasi PPOB dan travel di member area Cimo? Yang ketiga, apakah mereka sudah verifikasi PPOB di PPOB dan travel di aplikasi PPOB dan aplikasi travel? Di aplikasi PPOB atau kios pulsa dan travel. Nah ini Bapak Ibu. Jadi tambahannya ini untuk checklist nomor 2. Jadi checklist nomor 2 ini pastikan mereka sudah aktivasi PPOB. Artinya mereka sudah ketik CM, username, pager, CM, pager, username, pager kota, kirim SMS center sampai mereka punya ID, username, nama PIN. Itu aktivasi PPOB. Kalau verifikasi PPOB sama travel di member area, ya nanti Anda minta tutorialnya pada sponsor leader Anda. Di mana di situ nanti Anda harus mengisi beberapa data-data. Nah, sekali lagi verifikasi PPOB travel di member area Cimo ini itu juga untuk laporan deposit. Ya. Ya. Maka di sini Anda harus checklist selanjutnya adalah apa? Terakhir adalah laporan deposit. Apakah mereka sudah laporan deposit? Ya. Sudah bisa belum mereka laporan deposit? Jadi tambahannya ya bank data untuk bahan promosi presentasi follow up, promosi presentasi ya follow up, bangun tim, saya singkat FU ya follow up ya. Nah yang selanjutnya adalah udah aktivasi PPOB belum atau kios pulsa. Nah selanjutnya sudah verifikasi belum? Ya PPOB dan travel di member area Cimo. Sudah verifikasi PPOB travel di aplikasi PPOB dan travel. Kalau verifikasi di aplikasi travel, itu Bapak Ibu nanti diminta itu foto KTP, foto pegang KTP, ya kan? Itu Bapak Ibu. Ya, foto KTP, foto Anda sama foto Anda pegang KTP. Untuk apa? Untuk verifikasi di travel supaya layanan keuangan Anda nanti bisa on ya, bisa dipakai. Ya, karena kalau Anda tidak verifikasi foto, KTP, sama megang KTP, maka layanan keuangan tidak aktif. Ya, tapi untuk yang lainnya masih bisa dipakai. Tapi untuk layanan keuangan Anda wajib verifikasi foto KTP Anda di aplikasi Travel Gym. Ya. Oke, itu nomor 2. Checklist nomor 3, pastikan 2 kali 24 jam ini sudah datang ke training sama privat perdana. Ya. Makanya nih kalau sampai surat pernyataan bermaterai ini loss, maka nomor 2 loss, nomor 3 loss pasti. Ya, nomor 4, apakah mereka sudah menguasai ilmu Facebook marketing? Ya. Apakah mereka sudah menguasai ilmu Facebook marketing mulai dari bangun call market bagaimana, bangun WA market bagaimana, bangun hari ini WA market menjadi hot market menjadi core leader aktif atau pelanggan tetap pelanggan itu seperti apa sih? Apakah sudah mengerti mereka? Ya. Yang kelima, apakah mereka sudah menguasai WhatsApp marketing? Ya, udah tahu caranya bangun 100 agen PPOB dalam sebulan, apakah mereka sudah tahu? Ya, apakah mereka sudah mengerti bagaimana presentasi offline? Apakah mereka sudah mengerti bagaimana promosi di Instagram dan TikTok? Nah, ini tambahannya Bapak Ibu ya, tambahan nomor 5 itu ini, bangun 100 agen PPOB offline, ya, mereka sudah bisa belum ya promosi presentasi di offline itu bagaimana? Ya, terus promosi di Instagram tuh bagaimana, di TikTok bagaimana. Ya, kalau mereka nggak mengerti ini, maka ya otomatis mereka tidak akan mungkin bisa membangun WA market. Kalau mereka nggak menguasai Facebook marketing, nggak menguasai WhatsApp marketing, bangun agen offline, Instagram, TikTok, ya kemungkinan dia akan sulit membangun WA market.
Wah, market itu siapa? Orang yang minat bisnis demo efek dari promosi. Nah, itu kan targetnya kan harus mau 10 wah market kan. Makanya harus menguasai ini. Nomor 6, apakah mereka sudah bisa presentasi dan follow up pakai cara BBS? Ya. Nah, ini semuanya sudah ada ya, bank data presentasi BBS ada, bank data follow up ada. Tinggal pastikan mereka itu menguasai cara presentasi BBS sama cara follow up BBS pakai cara BBS. Yang ada di bank data, cara presentasi BBS sama bank data follow up BBS. Yang ketujuh, apakah mereka selalu ya hadir di training sama pribadi BBS. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu mitra Anda yang serius sama Anda itu nomor 7 sebetulnya. Jadi kalau di nomor 7 ini mereka jarang training, jarang privat, ini lampu merah Bapak Ibu. Siapapun mitra baru Anda, termasuk Anda, kalau Anda nomor 7 ini jarang training, jarang privat, ya jarang itu bukan berarti nggak pernah ya, artinya pernah. Hari Senin datang, Rebu absen, Jumat absen, Minggu absen, Senin datang lagi. Nah itu artinya jarang. Ya kalau jarang, ya Anda sudah pasti lampu merah, apalagi nggak pernah hadir. Ya merah kuadrat. Ya pastikan nomor 7 ini ya selalu mereka hadir dan training dan private BBS. Ya, selalu ada training sama BBS. Maka dari sini Anda bisa tahu apakah duplikasi berjalan atau tidak itu dari 7 poin ini. Kalau 7 poin ini terchecklist semuanya, maka otomatis duplikasi berjalan. Tapi kalau hari ini belum terchecklist 7-nya, maka ini yang mempengaruhi duplikasi itu macet atau tidaknya dari situ. Ya. Nah, ini buku 7 checklist BBS, Ibu. Jadi tambahannya tadi ada aktivasi BPOB, verifikasi BP travel di negara Cimo, verifikasi BP travel di aplikasi BP travel, sama laporan deposit. Ya. Laporan deposit di member area Cimo ada masing-masing. Ya, terus yang ketiga 24 jam arahkan untuk hadir training sama perdana, arahkan mereka mempelajari menguasai bisnis marketing, menguasai pasar marketing, bangun 100 akun BP offline, Instagram dan TikTok. Makanya ini pentingnya Anda selalu hadir training sama pribadi dan lihat rekaman supaya Anda bisa menguasai ya nomor 1 sampai nomor 7 ini gitu. Ya, nomor 6 presentasi pola pakai cara BBS, yang ketujuh pakai selalu hadir training sama BBS. Nomor 7 ini sebetulnya menentukan segalanya. Kalau nomor 7 loss, maka nomor 1 sampai 6 masih loss. Nomor 7 oke, maka nomor 1 sampai 6 juga oke. Ya. Terus selanjutnya adalah buku laporan harian. Nah, buku laporan harian ini adalah untuk evaluasi harian. Apakah Anda itu lebih baik atau sama atau lebih buruk? Ya. Di sini Bapak Ibu. Jadi kalau Anda tidak bikin laporan harian, ya seperti saya katakan tadi, Anda nggak mungkin tahu kondisi Anda itu apakah lebih baik hari ini, apakah sama dengan hari kemarin, apakah lebih buruk daripada kemarin. Ya, dipastikan siapapun yang nggak bikin laporan harian, maka Anda nggak akan tahu kondisi bisnis Anda seperti apa. Ya, dan itu alamat Anda tidak akan pernah berhasil di bisnis Anda. Ya, ini buku laporan harian itu penting sekali. Makanya moto seorang core leader aktif itu apa sih? Hari ini lebih baik dari kemarin. Ya, itu. Besok harus lebih baik dari hari ini. Nah, jadi betul-betul serius Bapak Ibu untuk mengejar impian itu serius. Tidak ada waktu untuk main-main. Nah, buku laporan harian itu seperti apa? Yang pertama, Anda membangun uang market berapa orang? Ya, berapa orang hari ini yang membangun uang market? Nah, targetnya kan 10. Ya, ketika Anda nomor 1 ini bermasalah, maka nomor 2 pasti Anda akan bermasalah. Kenapa? Karena nomor 2 ini berapa orang yang ada presentasi. Ya, Anda tuh presentasi uang market berapa orang? Nah, ini kan minimal start 5. Kalau Anda kurang dari 5 berarti Anda kalah, berarti Anda lose. Ya. Nomor 3. Nah, dari presentasi uang market ini, berapa orang yang minat tapi belum transfer? Ya, ada yang minat tapi belum transfer. Dia janjinya mau transfer sore, besok pagi atau besok siang atau hari besoknya.
Nah, ini berapa orang? Yang keempat, yang macet tidak respon berapa orang? Yang kelima, yang ribet, atau yang rese, rewel, ini berapa orang? Terus yang join, nomor 6 yang join berapa orang? Nah, dari sini Bapak Ibu, dari sini Bapak Ibu bisa melihat tuh, apakah Anda itu lebih baik sama atau Anda lebih buruk? Ya, kalau sampai lebih buruk berarti celaka 12 ya. Maka pastikan ya laporan harian ini berjalan seperti yang sudah targetkan. Apa 10 market sama 5 presentasi tiap hari. Nah, terus selanjutnya adalah pondasi bisnis Anda. Ya, pondasi bisnis Anda itu generasi berapa sih Bapak Ibu? Yaitu generasi 1. Apakah generasi 1 Anda itu sudah ada dua pelanggan tetap atau 2 elang atau 2 kolektor aktif saja ya, atau pelanggan tetap atau elang. Nah, generasi 2 Anda ini sudah ada berapa orang? Dari target minimal itu ada 4 ya core leader aktif. Ya. Nah, ini generasi 3 sudah ada berapa core leader aktif? Ya, apakah sudah mencapai 8 core leader aktif atau pelanggan tetap atau elang? Ya, kalau ada yang belum mencapai konfigurasi 248 berarti pondasi Anda masih keropos, belum kuat. Baik. Tapi pondasi Anda sudah kuat itu kalau generasi 1 Anda itu sudah ada minimal 2 koordinator aktif. Generasi 2 4 koordinator aktif, generasi 3 8 koordinator aktif. Artinya, kalau pondasi Anda kuat, maka dia bisa menampung generasi 4 sampai 20 dengan baik. Tapi kalau generasi 1 2 3-nya keropos, maka generasi 4 sampai 20-nya juga keropos, Bapak Ibu. Tergantung Anda sekarang. Ya. Nah, ini buku laporan harian tuh seperti ini, Bapak. Jadi kalau Anda tidak bikin laporan harian, itu artinya Anda tuh sudah dalam kutip itu kalah perang. Anda sudah nggak peduli dengan impian Anda sendiri. Nah, ya, buku laporan harian ini penting, Bapak Ibu, untuk evaluasi pergerakan Anda tiap hari. Oke, itu tadi ya, untuk memastikan duplikasi berjalan. Anda wajib punya 2 buku ini, buku 7 checklist BBS sama buku laporan harian. Penting. Kalau Anda nggak punya 2 buku ini, maka kecenderungan Anda akan ya asal dalam bangun bisnis jaringan. Ya, yang penting jalan gitu. Gitu. Ya, yang penting jalan mah udah pasti nggak akan kemana-mana. Ya, atau yang pasti-pasti aja kadang tumbang gitu loh. Apalagi yang nggak on system. Yang terakhir, yang keempat, yaitu Anda wajib menjalankan marketing langit. Karena marketing langit ini menentukan 80% kesuksesan Anda di bisnismu. Sekali lagi, yang saya terangkan barusan, yang mulai nomor 1 project bisnisnya fokus wajib menjalankan sistem BBS, yang ketiga mau duplikasi. Ya, itu sekali lagi hanya berbicara teknis atau marketing bumi, ya, marketing bumi itu 5%. Seperti yang saya ajarkan hari Senin, Rabu, Jumat, Minggu malam hari itu namanya marketing bumi. Itu menentukan 5%. Tapi sebetulnya menentukan menggerakkan mitra Anda itu on system atau tidak, itu bukan Anda, bukan saya, bukan mentor Anda, bukan leader, tapi mereka sendiri. Ya. Karena apa? Ya. Ini Bapak Ibu, sekali lagi marketing lain ini penting. Yang menggerakkan mereka untuk jadi pelanggan tetap, ya, itu yang kuasa sehingga mereka ngambil keputusan untuk jadi koridor aktif. Ya, yang menggerakkan siapa? Yang kuasa. Ya. Nah, marketing langit apa yang harus Anda jalankan di sini? Yang pertama, Anda harus berdoa ya secara khusyuk. Anda harus berdoa khusyuk untuk mendoakan impian Anda sendiri sama impian tim BBS. Jadi kalau Anda berdoa, itu tolong doakan impian Anda sama impian orang lain, sama impian tim bisnis di BBS. Ya, jadi Anda itu nggak egois gitu loh, nggak pingin sukses sendiri, tapi Anda pingin semuanya sukses.
Anda ingin sukses berjamaah gitu loh. Makanya Anda berdoa bukan hanya untuk diri Anda, tapi Anda mendoakan banyak orang di tim IPS untuk sukses bersama-sama seperti Anda. Ya. Yang kedua adalah apa? Anda harus bersyukur. Ya, apapun yang diberikan Tuhan hari ini kepada Anda harus bersyukur karena itu yang terbaik. Jangan pernah mengeluh. Kalau sampai Anda mengeluh, lupakan kesuksesan Anda. Lupakan, Bapak Ibu. Karena ciri-ciri orang yang tidak sukses itu karena dia mengeluh terhadap apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Ya, apapun yang diberikan Tuhan itu yang terbaik, Bapak Ibu. Apapun kondisi Anda hari ini, sekali lagi itu yang terbaik dari Tuhan. Ya, makanya Anda harus bersyukur, tidak boleh mengeluh. Ya, setiap saat harus bersyukur. Ya, ya. Yang selanjutnya yaitu bersedekah. Ya, bersedekah. Tolong Bapak Ibu nomor 3 ini Anda latih Bapak Ibu. Karena kalau Anda nggak latih ini sulit. Walaupun itu cuma 1.000 tiap hari, 2.000 tiap hari, ini Anda harus paksa. Anda latih diri Anda. Insya Allah dengan Anda bersedekah tiap hari kepada orang tidak mampu, orang yang ngamen atau yang minta-minta, ya, atau orang yang sudah tua atau yatim piatu, ya. Jadi tolong Bapak Ibu nomor 3 ini. Nah, siapa tahu ya kan dengan bersedekah ini ya bisnis Anda di Cimo ini diberikan kelancaran, keberkahan sama Yang Kuasa. Ya, sekali lagi bersedekah ini nggak dilihat dari kuantitasnya ya, tapi dilihat dari sampai sejauh mana niat Anda. Niat Anda itu yang paling penting. Bukan masalah Anda hari ini bisa sedekah sekian, bukan. Makanya di sini Anda harus latih, mulai dari kecil dulu, dan latih. Suatu saat dengan Anda sering bersedekah itu, suatu saat Anda akan menjadi dermawan, Anda nggak sombong. Ketika Anda sukses di Cimo, Anda punya income besar, itu Anda nggak sombong. Kenapa? Karena sudah Anda latih dari sekarang. Ya, makanya harus bersedekah. Terus yang selanjutnya adalah berbuat baik. Berbuat baik kepada siapa? Ke semua orang. Ya, terutama kepada siapa? Kepada orang tua Anda, Bapak Ibu. Kalau orang tua Anda masih hidup, besok pagi ada telepon atau Anda datangi ke rumahnya, sungkem, minta didoakan, minta restu untuk menjalankan bisnis ini di Cimo secara baik. Karena doa orang tua ini, terutama doa ibu itu sangat dekat sama Yang Kuasa. Ya, jadi tolong Anda berbuat baik kepada orang tua Anda. Gimana kalau orang tua Anda sudah meninggal, ya doakan mereka, buktikan bahwa Anda ini layak menjadi anak soleh dan soleh. Anda suatu saat bangun, bikinkan masjid untuk orang tua Anda. Atau Anda bikin sekolah gratis untuk orang tua Anda. Yang kedua adalah pasangan Anda. Ya, selama Anda bermasalah dengan pasangan Anda, itu suami atau istri, di sini akan jadi masalah di bisnis Anda. Makanya Bapak Ibu, jangan sekali-kali Bapak Ibu punya masalah dengan pasangan Anda. Karena itu suami atau istri. Karena itu akan memberikan efek kepada bisnis Anda tidak akan jalan. Gara-gara apa? Karena Anda ya ini tidak berbuat baik sama pasangan Anda. Yang selanjutnya adalah anak Anda, Bapak Ibu. Terus tetangga Anda. Terus teman Anda. Ya, jadi Anda harus berbuat baik sama orang-orang ini, Bapak Ibu. Sekalipun orang itu nggak Anda kenal, Anda tetap berbuat baik. Jangan sampai Anda, orang lain berbuat jahat, Anda ikut berbuat jahat. Itu yang bodoh Anda, Bapak Ibu. Sama-sama jahatnya berarti. Ya, tapi walaupun misalkan tetangga Anda berbuat jahat, tetangga, saudara Anda, yaitu siapapun lah ya satu sisi berbuat jahat. Ya, kalau Anda balas dengan kebaikan, insya Allah itu jadi pahala. Ya. Jadi kalau mereka sudah berbuat tidak baik, Anda balas, ya sudah, apa bedanya Anda dengan mereka gitu loh. Ya, ini. Jadi tolong poin-poin marketing langit ini Anda jalankan mulai tiap hari. Latih diri Anda tiap hari. Khususnya ya ini, berdoa, bersyukur, bersedekah, berbaik. 4 poin ini akan menentukan apakah Anda bisa sukses dengan luar biasa atau tidak tahun ini. Ya, sekali lagi yang menggerakkan bisnis ini bukan Anda, bukan saya, bukan leader Anda, tapi Yang Kuasa yang menggerakkan bisnis Anda. Yang Kuasa menggerakkan bisnis Anda. Dengan cara apa? Anda menjalankan sistem BWS 100%. Ya, itu Bapak Ibu. Ya, jadi sekali lagi, kalau Anda bisa menguasai nomor 1, 2, 3, 4 ini, ya, maka saya pastikan Anda akan mudah menaklukkan bisnis jaringan Cimo ini. Sekali lagi mudah. Asal Anda menguasai,
mempraktekkan ya, dan berbagi ilmu yang Anda pelajari praktekkan kepada tim Anda, maka tidak ada yang sulit untuk melakukan bisnis jaringan Cimo ini. Apalagi Anda maksimalkan nomor 4 ini. Ya, marketing langitnya Anda kuatin, insya Allah bisnis Anda makin lama makin luar biasa. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Anda malam hari ini. Sekali lagi pesan saya kepada Anda, ya, mulai besok pastikan mitra baru Anda on system. 2 kali 24 jam maksimal. Untuk apa? Memfilter. Jadi sistem BBS ini fungsinya untuk memfilter mana yang serius sama impiannya, mana yang tidak. Mana yang betul-betul komitmen bisnis sukses, mana yang main-main. Itu Bapak Ibu pakai pakai sistem BBS. Jadi sistem BBS itu untuk membantu Anda menyeleksi mana-mana yang betul-betul menjadi partner Anda untuk membangun ya bisnis Anda masing-masing. Nah, ini yang harus Anda perhatikan. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan kalau ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bun. Ya, silakan. Iya, Pak. Maaf, di bank data iklan di Telegram itu kan kalau verifikasi untuk travel untuk PPOB kan sudah ada videonya. Ya. Nah, saya mencari yang video verifikasi untuk travel itu. Ya. Tapi tidak ada di bank data, tidak ada videonya ya Pak. Adanya kan itu tutorial yang tulisan itu ya, yang sudah saya baca itu. Untuk poin yang kedua itu untuk diarahkan untuk masuk ke halaman back, setelah login klik di sini di bawah kata penting, kan diarahkan untuk klik tulisan klik di sini itu ya Pak. Tapi saya di member area itu saya cari tidak ada Pak. Ya, oke. Nanti mungkin saya akan screenshot. Untuk masuk itu, masuknya ya. Itu kalau mau verifikasi seperti foto, seperti pegang foto, terus KTP kayak gitu, itu enggak seperti dulu Pak. Kalau dulu memang ada, saya cari sudah ada. Tapi kalau sekarang itu, kemarin saya obrolin sama Bunda Nur Aini itu sampai bingung, Bun, mana yang itu kata-kata klik di sini di bawah kata penting itu mana Bun? Dicari dari atas sampai bawah nggak ada di member area Pak. Oke, nanti untuk Bunda Nuri, ya, nanti saya screenshot ya, untuk verifikasi yang PPOB travel ya. Nanti di situ kan nanti Bapak Ibu disuruh masukkan nama KTP, terus nama travel apa, ya. Nanti nama travel itu bebas ya, misalkan nama Anda siapa, ya. Joko Travel Berkah boleh gitu. Jadi jangan dikosongin nama travel itu sampai nanti klik daftar. Nah, nanti saya screenshot, nanti saya kirim ke. Maaf Pak, kalau yang itu iya sudah ada. Maksudnya yang verifikasi itu loh Pak, kalau mau masukkan foto KTP, iya. Oh ya, KTP kalau itu sama itunya. Kalau itu Ibu harus login dulu ke Travel Cimo dulu Bu, atau ke aplikasinya. Loginnya itu Pak kan kalau mau login ke travel kan harus minta password dulu. Itu ya, betul. Nunggu verifikasi lah. Itu verifikasinya itu Pak, saya masih bingung juga. Kan kalau saya sudah, cuman kalau mau nyampein ke mitra-mitra itu belum saya sampaikan, soalnya saya sendiri masih bingung yang itu. Jadi untuk yang cara minta passwordnya. Ya, oke. Jadi untuk verifikasi travel, step-stepnya ya, itu Bapak Ibu harus verifikasi di member area dulu, member area Cimo, yang tadi saya sebutkan tadi ya. Harus ngisi nama travel,
terus nanti nama Anda, sampai nanti klik daftar. Yaitu pertama, untuk apa? Verifikasi di member area Cimo ini untuk mendapatkan nanti itu password travel. Untuk mendapatkan password travel. Ya, yang nanti akan dikirim ke email Anda. Jadi kalau Anda sudah verifikasi ya di member area Cimo, itu nanti biasanya 2x24 jam Anda akan dapat password travel yang dikirim ke email yang Anda pakai waktu verifikasi. Nah, setelah Anda dapat password, maka di sini Anda login ke Travel Cimo. Ya, nanti username-nya pakai email. Username-nya ini wajib Anda isi email yang Anda pakai daftar waktu pakai verifikasi ya, maaf. Email yang Anda pakai waktu verifikasi. Ya. Terus passwordnya isi dengan password yang dikirim oleh Cimo ke email Anda, yang dikirim ke email. Ya, jadi username isi email yang Anda pakai verifikasi. Nah, password isi password yang dikirim ke email Anda. Nah, setelah itu masuk ke member area Travel Cimo. Nah, setelah Anda login berhasil kan nanti Anda akan masuk ke member area Travel Cimo. Nah, di member area Travel Cimo ini nanti ada menu ya, di poin akun Anda. Di akun Anda itu di bawahnya itu nanti akan ada tulisan itu unverified ya. Nanti di situ Anda diarahkan untuk verifikasi di situ. Atau nanti gini, untuk ini ya, di area member area travel, mungkin nanti saya akan buatkan ini deh videonya ya. Ini ya, khusus ini ya, untuk nanti Mas upload foto KTP, foto Anda, foto pegang KTP ya. Foto KTP, foto Anda, foto pegang KTP. Nah, ini nanti saya akan buatkan videonya ya. Ya, posisi untuk Anda verifikasi di member area Travel Cimo, supaya nanti di sini tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya layanan keuangan di aplikasi Travel Cimo ini bisa Anda pakai gitu. Ya, walaupun sebetulnya di sini posisi Anda belum terverifikasi, Anda masih bisa untuk memakai fasilitas yang lainnya seperti kayak isi pulsa, bayar token, ya dan lain sebagainya itu bisa. Tapi khusus untuk layanan keuangan memang Anda harus verifikasi dulu, upload foto KTP, foto Anda, foto pegang KTP. Ya, khusus untuk yang ini nanti saya akan buatkan videonya ya. Khusus yang ini untuk upload foto KTP, foto pegang KTP, foto Anda, ini saya akan bikinkan video tutorialnya. Ya. Ya, mungkin seperti itu Bunda Nuri ya. Ya Pak, itu apa karena pengaruh karena saya sudah sudah terverifikasi, jadi mungkin yang saya nggak ada gitu Pak. Oh iya, kalau sudah terverifikasi nggak akan ada Bu. Itu akan muncul berarti untuk member itu area Pak, yang belum makanya saya terverifikasi. bingung. Saya mau nyontohin tapi punya saya kan ada terverifikasi, jadi bisa yang katakan Pak Tian suruh nyari yang itu tuh di bawah kata penting itu Bunda Nur ID juga gitu, bingung nggak ada gitu. Ya, jadi kalau sudah terverifikasi ya nggak ada itu tadi tombol-tombol yang saya sebutkan. Nanti saya buatkan videonya nanti solusinya ya. Nanti saya akan buatkan video tur. Karena tutorialnya sebetulnya sudah ada, tapi tutorial itu khusus untuk yang belum terverifikasi. Karena kalau sudah terverifikasi, tombol untuk verified atau untuk verifikasi itu biasanya nggak akan ada. Karena akun Anda sudah terverifikasi. Nah, atau nanti saya akan buatkan video tutorialnya biar lebih mudah nanti. Ya, gitu ya Bunda Nuri ya. Jadi siap, terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Salam. Oke, yang lain ada? Silakan kalau ada ya yang mau tanya. Ya, sekali lagi saya ingatkan ya, silakan.
Tolong diklik lagi tombol pojok kiri bawah. Dari Pak Surahman. Ya, silakan Pak Surahman. Untuk menanyakan verifikasi travel ini, Pak, apakah misalkan kita belum punya perusahaan travel, apakah juga harus verifikasi di sini, Pak? Sekali lagi, untuk travel ini Bapak Ibu menginduknya ke travel Cimo ya. Jadi nggak perlu Anda punya travel. Jadi travel ini Anda itu seperti kayak cabangnya dari travel Cimo ini gitu. Ya, jadi kayak Anda itu cabangnya gitu. Nah, pusatnya itu Cimo. Jadi menginduknya ya segala nanti legalitas dan sebagainya itu ya ke travel Cimo. Ya, cuma Anda dikasih kewenangan untuk memberikan nama travel Anda gitu loh. Jadi seperti kayak Anda itu punya counter sendiri gitu loh. Walaupun sebetulnya counter Anda ini adalah cabang dari counter pusat gitu. Jadi makanya saya katakan tadi nama travelnya bebas terserah Anda. Seperti itu Pak Surahman ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Yang lain ada lagi? Ya, sekali lagi Bapak Ibu pastikan mitra baru Anda ini on system ya, karena di bisnis jaringan itu akan banyak gesekan ya, gesekan mulai promosi, presentasi follow up, bangun tim. Ya, jadi mulai dari promosi saja itu sudah dapat gesekan. Ya, dari promosi nih, apalagi nanti kalau sudah masuk ke presentasi, apalagi follow up, apalagi kan sudah bangun tim. Ya, itu kalau Bapak Ibu tidak pegang sistem BBS, yaitu tadi risikonya impian Anda nggak akan terjaga, semangat Anda nggak akan terjaga, kapasitas ilmu Anda ya nggak akan bertambah, ya kelebaran Anda ya segitunya, ya duplikasi pasti macet. Ya makanya pesan saya untuk menjaga impian, menjaga semangat mitra baru Anda, pastikan mereka itu konsisten secepatnya dan jaga itu sampai mereka nyampe garis finish. Seperti Pak, itu. maaf satu lagi. Sebentar, maaf Ya. Pak, maaf. Ya, silakan Pak Surahman, ada lagi? Ya, untuk testimoni Pak, apakah sudah bisa agak gede Pak, suaranya kecil sekali Pak. Untuk video testimoni Pak. Ya. Untuk video testimoni ya. Testimoni masih dalam proses Pak. Insya Allah nanti mungkin minggu-minggu depan ya saya akan arahkan untuk teman-teman yang sudah bisa ngajak lebih di atas 50 ya untuk membuat testimoni nanti ya. Terima kasih diingatkan Pak Surahman. Nggak pede Pak suruh testimoni. Nggak apa-apa, nanti gini Bapak Ibu tulis ya, nanti kan saya kasih poin-poin apa yang harus Anda bicarakan, nanti nama, kayak alamat, ya kan, latar belakang, terus Anda kondisi awal bergabung seperti apa, terus setelah Anda menjalankan prosesnya itu seperti apa. Salah satu menjalankan prosesnya kan Anda belajar Facebook marketing, WhatsApp marketing, sampai akhirnya Anda bisa punya 50 mitra baru, 60, 70 dan seterusnya. Itu saja Bapak Ibu yang nantinya saya butuhkan dari Anda yang sudah berhasil ngajak di atas 50. Ya, gitu Pak Surahman ya. Ada lagi ya, yang lain Bapak Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak Hamim, silakan. Iya. Mohon Pak Trian, mohon izin kalau diperkenankan video Pak Trian yang panjang itu boleh enggak dipotong-potong untuk presentasi ya sesuai dengan yang tema-tema yang mungkin bisa kita jelaskan kepada mitra. Begitu ya. Pak Trian, barangkali diperkenankan bolehkah video yang panjang itu kami potong-potong untuk diambil yang penting atau begitu. Ya, terima kasih Pak Trian. Silakan Pak, nggak masalah Pak Hamim, silakan. Sepanjang itu tidak keluar dari sistem ya. Artinya kan sekalipun itu dipotong ya kan, itu kan tetap sharingnya kan dari saya gitu loh. Nah, ketika itu sharing dari saya, otomatis sumbernya kan dari sistem.
Ya, kecuali kalau dipotong tapi potongan itu bukan dari saya, ya. Artinya bukan dari BBS. Maka itu yang saya tidak bolehkan. Ya. Saya tidak izinkan. Tapi Jadi selama hanya itu iya. memang dari rekaman training privat BBS, ya silakan Pak Hamid, nggak ada masalah. Oh, iya. Terima Jadi kasih Pak Hamid. Ya, kami tidak akan menambah, hanya memotong sesuai tema yang kami butuhkan begitu. Ya, boleh Pak Terima Hamid. kasih Pak Trian. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Silakan kalau ada yang bertanya. Tadi ada tambahan ya untuk checklist ya, buku 7 checklist BBS, nanti ada tambahan-tambahan tadi, kalau diingat ya. Maka nanti besok lihat rekamannya, Anda catat tambahannya tadi. Ya. Kan biasanya di poin checklist kedua kan saya hanya fokus di bank data. Tapi kan tadi ada tambahannya Pak, aktivasi PPOB. Ya, verifikasi PPO travel di member area, terus laporan deposit. Nah, itu Bapak Ibu pastikan itu checklist itu sudah akan Anda jalankan mulai besok pagi. Jadi jangan Anda biarkan mitra baru itu sudah seminggu tapi nggak aktivasi PPOB. Udah seminggu nggak laporan, nggak tahu caranya laporan deposit. Sudah seminggu tapi nggak verifikasi travel Cimo-nya. Gitu. Nah, itu berarti kesalahan di Anda. Berarti Anda tidak punya buku 7 checklist BBS. Kalaupun toh punya, Anda nggak pakai tiap hari. Ya, buktinya apa? Seminggu Anda lost. Member baru Anda seperti itu, ya. Nah, itu tolong dilihat rekamannya besok pagi dan tolong Anda catat tambahan-tambahannya tadi. Ya. Poin-poin di buku 7 checklist BBS. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan kepada Anda malam hari ini. Kita ketemu nanti hari Senin. Tolong arahkan semua tim Anda, termasuk mitra baru, mitra lama, super tim BBS, agen PPOB, termasuk prospek, untuk hadir semua di hari Senin. Ya, saya harap mulai besok, ya sekali lagi 2 kali 24 jam, mitra baru Anda harus Anda filter, harus Anda kasih ketegasan sebagai bukti Anda peduli sama mereka untuk sukses di Cimo. Caranya Anda arahkan mereka untuk menjalankan sistem BBS secepat mungkin, maksimal 2 kali 24 jam. Dimulai dari mana? Bikin surat pernyataan bermaterai dan seterusnya sampai Facebook Buyer. Ya, terima kasih, sukses buat Anda semuanya. Be Brothers, be yourself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.